Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indari adalah dosen Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdan 5 Brawijaya dengan peminatan keperawatan jiwa. Pada saat ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu RPS yang saya ampu, yaitu keperawatan psikiatri. Untuk pertama, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah keperawatan psikiatri tersebut. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan personal person-centered care, merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien pengguna nafsa juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan ataupun asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 4 yang akan dicapai. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah, waham, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, dan resiko bunuh diri, defisit perawatan diri, klien dan keluarga dengan COVID-19 dan penyakit HIV/AIDS, anak dengan kebutuhan khusus, korban perkosaan, KDRT, korban trafficking, narapidana dan anak jalanan, serta asuhan keperawatan pada klien dengan nafsa dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis pada tatanan klinis maupun komunitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi terapi aktivitas kelompok, terapi somatik dan psikofarmaka, terapi keluarga, terapi okupasi, rehabilitasi, dan terapi lingkungan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan, serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinis maupun komunitas. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan harga diri rendah, waham dan halusinasi, resiko perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri, defisit perawatan diri, klien dan keluarga dengan COVID-19 dan penyakit kronis, HIV/AIDS, anak dengan kebutuhan khusus, korban perkosaan, KDRT, korban trafficking, narapidana dan anak jalanan, serta asuhan keperawatan pada klien dengan nafsa dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan penekanan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinis maupun komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan manajemen pelayanan keperawatan jiwa secara profesional, baik pada tatanan klinis maupun komunitas, serta manajemen kegawat daruratan psikiatri maupun pasca bencana trauma healing. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sub CPMK yang akan dicapai. Yaitu sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu melaksanakan simulasi asuhan keperawatan pada klien dengan HDR dan isolasi sosial. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami waham dan halusinasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku kekerasan dan risiko bunuh diri. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami defisit perawatan diri. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan jiwa, klien dan keluarga akibat COVID-19 dan penyakit HIV/AIDS. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban perkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Mahasiswa mampu menganalisis konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan klien gangguan jiwa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional, klinis, dan komunitas. Serta yang sub CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan manajemen keperawatan psikiatri pasca bencana maupun trauma healing. Untuk kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pembelajaran AEDMI
2021 dan kurikulum program studi sarjana keperawatan ITSK Dr. Supraun Malang. Dalam pengembangan materi keperawatan jiwa psikiatri ini, saya sudah menggunakan berbagai sumber dari buku teks maupun jurnal internasional, nasional, serta saya sudah mengintegrasikan hasil dari buku dan penelitian yang telah saya susun, yaitu buku teks dengan judul Asuhan Keperawatan Gangguan Jiwa pada Dewasa, Lansia, dan Kelompok Khusus. Untuk sistem pembelajaran, kami sudah menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus menggunakan tatap muka dan tatap muka dengan Zoom. Untuk asinkronus, kami menggunakan media e-learning dan video. Untuk metode pembelajaran, kami menggunakan kuliah ataupun ceramah serta diskusi, discovery learning, collaborative learning, small group diskusi, tutorial, maupun simulasi serta role play untuk pembelajaran praktikum. Pendekatan pembelajaran yang kami gunakan adalah dengan student center learning, supaya mahasiswa mampu berpikir kritis untuk meningkatkan pembelajaran dan pengetahuan mereka terhadap keperawatan psikiatri. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, kami menggunakan sistem tes maupun non-tes, di mana untuk tes kami menggunakan penilaian terstruktur, yaitu nilai UTS serta UAS, kemudian nilai praktikumnya menggunakan nilai USJ. Untuk non-tes, kami menggunakan tugas terstruktur, misalnya resume, makalah, maupun program based learning yang lainnya. Untuk presentase penilaian mata kuliah, yaitu nilai UTS 25%, UAS 25%, kemudian PJBL 15%, praktikum 15%, penugasan 15%, dan nilai soft skill 5%. Demikian penjelasan dari RPS yang saya susun. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran, yaitu tentang praktikum pada pasien dengan halusinasi, yaitu strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita belajar tentang halusinasi ya, praktikum ya. Jadi setelah kemarin kita sudah berdiskusi tentang halusinasi, sekarang kita praktikumkan bagaimana kita menangani halusinasi. Jadi untuk targetnya hari ini kalian bisa mengkaji halusinasi sampai dengan melakukan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi. Gitu ya. Yang membedakan halusinasi dengan ilusi itu adalah pada pencerahannya. Sama-sama melalui panca-indera, tetapi kalau ilusi itu ada pencerahan itu panca-indera. Misalnya ada angin yang datang, benar ada angin, tetapi dipersepsikan misalnya, oh itu pacar saya mengajak main, nah itu persepsinya yang salah. Kalau halusinasi itu tidak ada sama sekali pencerahan ke panca indera, jadi nggak ada angin, nggak ada suara, nggak ada rabaan, tetapi dia merasa bahwa ada suara dan dipersepsikan salah. Betul sekali Pak ya. Jadi adanya persepsi yang salah. Oke. Kemarin tanda-tanda orang halusinasi seperti apa? Misalnya halusinasi pendengaran. Micingkan telinganya ke bagian yang dirasa suara. Kemudian sering melihat suatu objek. Terus bicara sendiri. Betul sekali. Jadi kita akan memulai tindakannya kepada pasien dengan halusinasi. Ingat untuk SP1 kemarin apa? Menghadik, mengenal tanda gejala dan mengajarkan menghadik. Kedua, mengajarkan untuk minum obat. Yang ketiga,
bersosialisasi depan semuanya. Oke, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara melakukan SP1. Silakan. Jadi Sinta nanti jadi pasiennya ya. Oke. Saya akan memberikan contoh bagaimana mempraktekkan atau melakukan SP1. Jadi Sinta silakan berperan sebagai pasien dengan halusinasi. Sinta maunya jadi pasien apa? Halusinasi apa? Pendengaran. Oke. Jadi kita akan praktekkan pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Untuk SP1 yang pertama adalah mengenal tanda, gejala, kemudian membantu menghardik. Ya. Oke. Jadi kita bawa catatan keperawatan ya. Kemudian kita ke pasien. Siang Bu Sinta. Bu Sinta, perkenalkan nama saya Indari. Saya perawat yang bertugas hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah. Tadi malam bisa tidur? Bisa, tapi agak susah Kenapa kok susah? karena mendengar suara. Dengar suara. Oke, nanti jadi sekarang Bu Sinta mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita ngobrol ya Bu Sinta ya. Kurang lebih 30 menit ke depan untuk membicarakan suara-suara yang Ibu Sinta dengar. Mau? Mau ke kamar mandi dulu atau tidak? Tidak. Oke, tadi SP1 apa? Tanda gejala. Kemudian apa yang kita lakukan di SP1? Mengajari menghardik. Ya Ibu, tadi Ibu kan cerita ada suara yang ngajak ngobrol, kemudian nggak suka responnya ya. Nah, sekarang jika suara-suara itu Ibu dengar, saya tidak dengar, orang lain tidak dengar, itu Ibu dikatakan mengalami halusinasi. Jadi suara-suara itu sebenarnya nggak ada, ya, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang meraba, mendengar, orang lain nggak dengar, itu Ibu mengalami halusinasi. Nah, kalau demikian, Ibu mau nggak sembuh? Mau sembuh? Oke. Nah, kita mengajarkan pasien untuk menghardik. Jadi pasien harus sadar dulu bahwa dia mengalami halusinasi. Kalau dia tidak sadar bahwa dirinya halusinasi, mana mungkin dia mau menghardik. Mau ya Bu ya, supaya nggak dengar suara-suara itu? Iya. Oke. Ya, Ibu tadi kan saya ajarkan untuk fokus ke pikirannya bahwa suara itu tidak ada. Kemudian itu bisa menutup telinganya supaya itu tidak mendengar apa itu suara-suara yang tidak ngomong gitu ya. Coba dilakukan. Sama dipikirkan bahwa suara itu benar-benar tidak ada. Ibu bisa bilang ke dirinya sendiri bahwa pergi kamu atau kamu tidak ada, kamu suara palsu gitu. Coba diulang. Pergi kamu tidak ada, kamu suara palsu. Coba sama benar-benar diterapkan di dalam pikirannya bahwa itu tidak ada, suara itu tidak ada, tidak mendengar. Coba diulang lagi. Pergi kamu suara palsu, kamu tidak ada. Seperti itu ya. Masih mendengar? Nanti kita coba ya, kalau ada suara yang didengar, ngajak ngobrol, itu dilakuin. Bisa? Jadi kalau Ibu obatnya hanya di dalam dari diri Ibu sendiri, gitu ya, bahwa itu suara palsu. Ya, SP2 apa? Mengajarkan pasien untuk minum obat secara teratur. Jadi kita sudah melalui fase prainteraksi, kemudian kita ke interaksi. Ketika SP2 kita harus evaluasi SP1. Jadi kita langsung ke SP2 ya. Selamat siang Ibu Sinta. Bagaimana tadi malam bisa tidur? Masih mendengar suara-suaranya? Sudah berkurang. Berapa kali? 2 kali. Sudah 2 kali. Suaranya tetap cewek?
melek. Gimana kalau suara itu datang? Apa yang ibu lakukan? Cemas. Cemas, kemudian Di telinga. bisa berhasil. Iya. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan mengajarkan ibu untuk minum obat. Karena obat ini kalau nggak diminum nanti ibu gelisah, kemudian nggak bisa tidur, suaranya datang lagi. Ya. Oke. Jadi ibu yang biasanya diminum warna apa obatnya? Putih sama oranye. Putih sama oranye. Putihnya berapa kali? 3 kali. Kemudian oranye 2 kali. Hebat. Berarti masih ingat. Jadi kalau 3 kali jam berapa saja ibu minum? Jam Siang jam 1. Ini malam jam 7. Oke, hebat. Siang sore 2 kali. 2 kali. Pagi sama malam, hebat sekali. Jadi yang putih itu supaya ibu merasa tenang ya. Jadi harus diminum. Nanti kalau nggak tenang, jadi gelisah, kepikiran macam-macam, dengar suara-suara. Ya. Kemudian yang oranye supaya ibu apa? Lebih rileks dan bisa tidur. Ya. Jadi obatnya tadi berapa kali Bu? 3 ya. Diminum 3 kali pagi, Siang sama malam. kemudian yang satunya Yang awal 2 kali. Pagi sama malam. minumnya kapan? Pagi Setelah makan. makan. Jadi harus diminum ya. Nanti pas pulang di rumah obatnya harus diambil, keluarganya sudah ambil di puskesmas, gitu ya. Itu yang kita ajarkan kepada pasien untuk minum obat. Ya. Selanjutnya SP3. SP3 apa SP3? Mengajarkan untuk bercakap-cakap. Oke, langsung kita ke SP3. Jadi ibu bagaimana kabarnya, masih mendengar suara-suara? Sudah berkurang. Oke, hebat sekali. Kemarin saya ajarkan untuk mengaduk sama minum obat. Masih bisa? Coba diingat obatnya berapa kali minumnya? 3 kali yang putih, kemudian 2 kali. jadi untuk ke SP berikutnya pasti dievaluasi SP sebelumnya. Rutin ya diminum obatnya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada ibu ketika dengar suara-suara itu digunakan untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, supaya tidak mendengar, tidak fokus ke suara-suara. Ibu punya teman? Yang mana? Di sebelah tempat tidurnya ada? Biasanya ngobrol sama siapa? Sama siapa? Oke, anggap aja sama Sofia gitu ya. Jadi nanti kalau dengar suara-suara, misalnya tadi kemarin kan bilang waktu suara itu muncul itu pada sore saat sendirian. Berarti sore dan jangan sendiri. Pas sore nanti bisa ngobrol sama Sofi atau sama saya, sama perawat. Ya, ngobrolin apa aja wis, makanan kesukaan, ya pekerjaan setelah dari sini gitu ya. Boleh apa? Itu ya, nanti digunakan untuk ngobrol sama. Itu SP3. Kemudian SP4 apa? Mengajarkan aktivitas Hebat. Aktivitas sehari. Jadi digunakan misalnya dari pagi itu apa? Bisa merapikan tempat tidur, kemudian bisa menyapu, bisa memasak, bisa cuci piring ya. Jadi nanti di SP4 itu kita ajarkan pasien untuk beraktivitas. Ya, misalnya kalau pas pasiennya kita datang pas pagi ini, kita bisa ajarkan klien untuk beraktivitas membersihkan tempat tidur. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya evaluasi terlebih dahulu. SP
untuk kepastian apa saja? Tahapan orientasi. Orientasi itu seperti apa? Perkenalan, kemudian salam, topik sama tujuan. Hebat. Yang kedua, setelah orientasi, fase kerja. Yang kita lakukan adalah SP1 sampai SP4. Apakah boleh Bu dalam sehari SP1 sampai 4? Boleh tidak? Boleh tidak? Bisa Selagi pasiennya bisa mampu. Tetapi kebanyakan pada kasus-kasus yang ada itu SP1 ya SP1 sehari. Karena pasiennya berbeda dengan kita, ya. Pola pikirnya berbeda, perasaannya berbeda, ya, perilakunya juga berbeda. Jadi bisa dilakukan 1 sampai 4 kalau kondisinya berbeda. Ya. Kemudian setelah fase kerja apa? Terminasi. Terminasinya apa? Evaluasi kegiatan tadi, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian semuanya didokumentasikan. Apa saja yang didokumentasikan? Telah dilakukan SP1 tanggal sekian, kemudian hasilnya respon pasien, misalnya SP1 klien sudah mengenali tanda gejala halusinasi. Jelas sampai di sini dulu? Oke. Saya ulang lagi untuk SP-nya saja. SP1 untuk apa? Mengerti. SP2? SP3? SP4? Beraktivitas sehari. Jadi memang pada kasus-kasus kejiwaan BHSP itu sangat penting. Kenapa? Dia selalu di poin 1. Jadi BHSP dulu. Misalnya dia belum bisa Bu, nggak mau sama kita, BHSP terus kita. Sampai dia terbuka, mau kita buka, mau kasih. Jangan dipaksa, gitu ya. Apalagi kalau kita, ayo Mbak ngobrol sama saya, tidak bisa pasien saya. Mereka harus merasa nyaman dulu, baru mereka akan mau kita ya. Karena apa? Pikiran mereka, emosi, ya itu labil. Karena mereka juga punya luka, bukan luka sama pacar ya, luka batin ya. Jadi luka batin, terluka oleh sikap mungkin ya, oleh tindakan perilaku orang. Jadi benar-benar kita harus apa? Sikapnya empati ya, terbuka, ramah, kemudian kita harus mengerti pasien supaya ada banyak kasus misalnya pada pasien autisme diem kok ya, dia nggak mau sama kita, dan kita belum bisa masuk ke tahapan untuk mengenalkan mereka. Kita harus ajarkan dulu, kita harus dia mau terus, gitu ya. Nah, kembali lagi, SP itu tidak bisa dilakukan pada fase krisis. Ya, misalnya pasien mencak-mencak, dengar suara-suara mukul-mukul, kalian dilempar dan sebagainya, tidak bisa kita lakukan. Jadi pasiennya pada tahapan krisis itu ditenangkan dulu. Kalau perlu memang di-restrain dulu. Baru obat masuk, penenang dan sebagainya, baru kita masuk ke SP. Itu yang beda dengan pasien-pasien yang misalnya post operasi gitu ya, dikasih aja injeksi antivirus sudah bisa tidur. Ini pasien tidak, berbeda. Tahapan-tahapan itu harus tetap dipegang, mulai orientasi sampai terminasi. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, untuk praktikum hari ini saya anggap sudah cukup. Terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.